Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 7 Oktober 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda. Seorang warga sipil nekat melakukan aksi koboi di hadapan banyak orang. Dengan penuh emosi, ia melepaskan tembakan ke tembok dan atap bangunan. Namun tindakan tersebut harus ia pertanggungjawabkan ke pihak berwajib. Ruslan, seorang pria yang melakukan aksi koboi melepaskan peluru ke tembok dan atap bangunan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, kini ditetapkan sebagai tersangka. Pria arogan itu dipersangkakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata ilegal. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi membenarkan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ditetapkan tersangka dan langsung ditahan Polrestabes Medan. Hadi memastikan senjata api yang digunakan pelaku jenis laras pendek kini telah disita oleh petugas. Peristiwa itu bermula saat sekitar 30 orang dari organisasi SPTSI, FSPSI Kota Medan pada Selasa 3 Oktober 2023 menyetop aktivitas armada pengangkutan material dan masuk ke ruang kerja pelaku di PT ABJG, Jalan Gereja Dusun 9 Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, atas izin mandor bernama Raden. Mandor lalu menghubungi pelaku untuk datang ke kantornya. Setibanya di kantor, pelaku masuk ke ruangan kerja yang sudah dihadang puluhan orang. Sambil menyuruh keluar, pelaku mengeluarkan tembakan ke atas. Diketahui pada Senin 1 Mei 2023, Ruslan memberhentikan karyawannya bernama Bonbon Silaban secara sepihak. Sementara Bonbon sudah bekerja di gudang milik pelaku selama 5 tahun lamanya. Pada Senin 29 Mei 2023, Bonbon Silaban memberitahukan kejadian pemecatan kepada pihak SPTI atau Serikat Pekerja Transportasi Indonesia untuk meminta pendampingan hukum ketenagakerjaan dengan harapan agar mendapatkan pesangon. Setelah mendapat laporan dari Bonbon, pihak SPTI Sumut membuat surat ke pelaku Ruslan, namun tidak memberikan respon. Melihat tidak ada tanggapan, SPTI kembali membuat surat permohonan ke Disnaker Sumut, namun Ruslan lagi-lagi tidak mau menanggapi. Berlanjut pada Selasa 3 Oktober 2023, pihak SPTI Sumatera Utara kembali mendatangi kantor Ruslan untuk melakukan mediasi. Setelah dilakukan upaya perdamaian, kedua belah pihak baik Ruslan dan juga Bonbon Silaban belum mendapatkan kesepakatan. Bertepatan pada kegiatan mediasi tersebut, Ruslan mengambil satu pucuk senjata api jenis laras pendek dalam tas dan menembakkannya ke dinding dan atap bangunan. Pelaku Ruslan melepas tembakan kurang lebih 10 kali. Situasi tersebut langsung mencekam. Banyak dari warga di lokasi mengabadikan aksi dari pelaku. Beruntung dalam peristiwa tersebut belum ada korban jiwa. Malang tak dapat dielakkan. Seorang pria menghembuskan nafas terakhir setelah tertimpa tembok beton saat melakukan pengerjaan pembangunan drainasi. Pekerja pembangunan drainasi di Jalan Selamat Ujung, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara kini tengah ditangani pihak kepolisian. Dalam eksiden tersebut, DL, seorang supir dan juga pekerja drainasi meninggal dunia, sementara 3 rekan lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago mengungkapkan alat pengangkat beton yang dipasang di drainasi patah sehingga korban tertimpa di bagian kepala dan meninggal di perjalanan saat menuju rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 WIB. Dijelaskan Kompol Faidir, peristiwa naas itu terjadi di Jalan Selamat Ujung, Kecamatan Medan Amplas, tepatnya saat korban bersama rekan kerjanya hendak meletakkan beton ke gorong-gorong. Saat beton yang hendak dipasang di drainase menggunakan kren tersebut patah dan menimpa korban. Menurut Faidir, beton yang diangkat tersebut termasuk berat, sehingga alat yang digunakan patah lalu menimpa mobil dan korban. Korban merupakan warga Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Usai kejadian, korban mengalami luka di bagian kepala, wajah, dan kaki. Sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejauh ini, lanjut Kompol Faidir, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, memeriksa korban lainnya dan juga mandor dari pengerjaan drainasi tersebut. Untuk menjaga stabilitas harga beras dan menjaga cadangan beras, pemerintah mendatangkan sebanyak 27.000 ton beras dari Vietnam. Pemerintah Indonesia mendatangkan 27.000 ton beras dari Vietnam. Ini merupakan cadangan beras pemerintah atau CBP. Beras itu akan dibongkar selama 6 hari. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas atau National Food Agency atau NFA, Ari Prasetyo mengatakan beras impor itu menjadi solusi untuk memastikan stok beras pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan atau SPHP Bulog terjaga. Setelah kedatangan beras dari Vietnam, Arif memastikan beras Bulog sebagai CBP bakal siap setiap saat dan nantinya transfer stok ke awal 2024 akan ada 1 juta ton lebih. Ia mengaku semua yang dilakukan merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden meminta terus ditingkatkan hingga 1,5 juta sampai 2 juta ton. Stok Bulog hari ini sekut di 1,7
juta ton. Sementara itu, Kepala NFA meminta masyarakat agar senantiasa bersikap tenang untuk menyikapi isu seputar beras, karena Bulog memastikan stok beras yang cukup. Ini merupakan bagian dari 2 juta ton seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo dan akan masuk seluruhnya sebelum November. Tercatat stok di PIBC saat ini telah mencapai 31.000 ton. Target sebelumnya 35.000 ton. Sementara Bulog memenuhi lebih dari 5.000 ton beras dan PO sebanyak 8.000 ton. Pada kesempatan yang sama, Kombes Pol Hermawan selaku Ketua Satgas Pangan Polri memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan di pasar-pasar turunan. Seperti diketahui, saat ini beras SPHP Bulog sudah beredar sampai ke pasar turunan. Pihak kepolisian akan melakukan pengawasan setelah sampai ke pasar turunan, akan melakukan pengawasan. Harganya harus tetap sama, di harga Rp10.900 per kilogram. Sebanyak 22 perusahaan diduga melakukan pembakaran hutan. Ke-22 perusahaan tersebut tengah dihadapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK ke pengadilan dengan tuduhan perdata terkait kerugian lingkungan akibat dugaan pembakaran lahan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Rasio Ridosani mengungkapkan saat ini ada 22 perusahaan yang tengah dihadapkan Kementerian LHK ke pengadilan dengan tuduhan perdata terkait kerugian lingkungan akibat dugaan pembakaran lahan. Selain itu, KLHK juga tengah mempersiapkan tindakan hukum pidana. Selain gugatan perdata untuk mengganti rugi kerusakan lingkungan, LHK juga sedang menyusun langkah-langkah hukum pidana setelah melakukan penyegelan terhadap salah satu perusahaan di Ogan Komering. Di salah satu perusahaan di Ogan Komering Ilir atau OKI pada Rabu 4 Oktober 2023. Selain gugatan, KLHK juga telah mengirimkan 203 surat peringatan kepada para penanggung jawab kegiatan di lokasi atau perusahaan yang diduga memiliki titik panas sejak Januari hingga sekarang. KLHK memberikan peringatan jika tidak diindahkan atau jika pelanggaran berulang kali terjadi, maka mereka akan mengirim tim ke lapangan untuk bertindak tegas. Rasio menjelaskan bahwa tindak penyegelan yang dilakukan KLHK merupakan langkah awal dan menjadi contoh bagi pihak lain. Hal ini dikarenakan karhutla memiliki dampak serius pada lingkungan. Penegakan hukum KLHK berkomitmen untuk terus menjalankan tugas sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Rasio Rido juga menegaskan bahwa langkah-langkah ini akan terus diikuti untuk memastikan perusahaan mematuhi upaya pencegahan. Berbagai instrumen juga akan digunakan KLHK untuk mengatasi karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan saat ini. Dia juga menekankan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan karhutla, KLHK terus berupaya memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan karhutla. Jika terbukti ada kesenjangan atau kelalaian, KLHK akan menggunakan instrumen penegakan hukum yang menjadi wewenangnya untuk mengambil tindakan tegas terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang terlibat dalam karhutla. Selain itu, KLHK juga mengancam akan menerapkan ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan. Pelaku tersebut dapat diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ketegangan antara kedua anggota Partai Republik di Amerika Serikat kian memuncak. Kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Kevin McCarthy tengah terancam untuk digulingkan oleh seorang pemberontak sayap kanan Matt Gaetz. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Kevin McCarthy sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan politiknya setelah seorang pemberontak sayap kanan mengajukan tawaran resmi untuk menggulingkannya. Ketegangan antara kedua anggota Partai Republik tersebut memuncak pada akhir pekan setelah Ketua DPR mengeluarkan sebuah RUU dengan bantuan Partai Demokrat untuk mendanai lembaga-lembaga pemerintah. Tidak ada Ketua DPR Amerika Serikat yang pernah digulingkan oleh mosi pengunduran diri yang jarang terjadi. Para pemimpin memiliki waktu 2 hari untuk mengajukan langkah tersebut untuk pemungutan suara, meskipun alat prosedural dapat digunakan untuk menggagalkan proses tersebut. Ketua DPR berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan setelah Wakil Presiden Amerika Serikat. Ia menentukan prioritas legislatif Majelis Rendah Kongres, mengontrol penugasan komite-komite, dan dapat menentukan agenda Gedung Putih. Kesepakatan pada Sabtu 30 September 2023 yang mencegah penutupan pemerintah tidak termasuk pendanaan sebesar 6 miliar dolar Amerika untuk Ukraina karena Gaetz dari Florida dan para ultra-konservatif lainnya bersikeras bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan terlalu banyak dana untuk perang negara itu dengan Rusia. Gaetz telah menggunakan ancaman untuk melengsarkan McCarthy
sejak Januari ketika ia memimpin pemberontakan partai dalam menentang upaya anggota Kongres California itu untuk menjadi ketua DPR, memaksanya untuk menjalani 15 putaran pemungutan suara yang melelahkan di majelis. Selama perdagangan suara politik sebelum akhirnya ia memenangkan kursi ketua, McCartney menyetujui perubahan aturan yang memungkinkan setiap anggota parlemen untuk meminta pemungutan suara untuk menggulingkan ketua DPR. Hal ini membuka jalan bagi mosi tidak percaya. Dalam sebuah pidato di DPR pada Senin 2 Oktober 2023, Gaetz menuduh McCartney membuat kesepakatan rahasia dalam Gedung Putih memasukkan dana baru untuk Ukraina ke dalam undang-undang yang terpisah. McCartney mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan sampingan mengenai Ukraina. Di hadapan wartawan, Gaetz mengatakan Kevin McCarthy tidak akan menjadi ketua DPR atau dia akan menjadi ketua DPR yang bekerja sesuai keinginan Partai Demokrat karena rakyat Amerika berhak tahu siapa yang memerintahkan mereka. Demikian Top 5. Untuk mendapatkan berita terupdate, Anda bisa mengakses berita kami di harian Mistar dan mistar.id. Saya Siti Khairinisa, sampai jumpa.